wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan laporan tentang kejadian Gimli Gather. Pertama-tama, saya akan menjelaskan dulu beberapa hal yang berkaitan dengan kejadian Gimli Gather, yaitu adalah satuan standar. Apa itu satuan? Satuan ukur atau unit digunakan untuk memastikan kebenaran pengukuran atau sebagai nilai standar bagi pembanding alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya untuk melindungi kepentingan umum. Digunakan dalam berbagai disiplin ilmu untuk mendefinisikan berbagai pengukuran, rumus, dan data. Dalam sistem satuan terdapat dua sistem satuan yang digunakan di dunia. Yang pertama adalah sistem metrik. Sistem metrik adalah sebuah sistem satuan pengukuran internasional yang baku. Umumnya semua negara berkembang telah memakai sistem ini atau biasa dikenal satuan MKS. Contoh dari sistem metrik adalah sistem metrik untuk satuan panjang adalah meter, sistem metrik untuk satuan massa adalah kilogram, sistem metrik untuk satuan waktu adalah detik atau second. Sistem yang kedua adalah sistem satuan imperial. Sistem satuan imperial adalah sistem satuan yang pertama kali didefinisikan pada British Weight and Measure Act pada tahun 1824. Sistem ini digunakan resmi di seluruh kawasan Imperium Britania. Di akhir abad 20, hampir semua negara yang pernah dibawa kerajaan Inggris telah mengenal sistem metrik sebagai satuan standar mereka. Britania Raya itu sendiri telah mengadopsi sistem metrik sebagian. Nah, sebenarnya apa yang terjadi pada kejadian Gimli Gather? Pada tanggal 23 Juli 1983, pesawat Air Canada penerbangan 143 kehabisan bahan bakar di atas Gimli, Kanada. Pesawat tersebut berangkat dari Montreal dan melakukan persinggahan di Ottawa dengan tujuan Edmonton. Pesawat ini mengangkut 61 orang dan 8 kru. Kapten Robert Person dan kopilot Norris adalah kru pesawat tersebut. Beberapa saat setelah pesawat mengudara, terdengar alarm mengindikasikan masalah tekanan bahan bakar di bagian mesin sebelah kiri. Pilot berinisiatif mematikan pompa bahan bakar sambil mengharap bahan bakar masih mengalir oleh efek gravitasi. Beberapa detik kemudian mesin kiri mati, membuat pilot merencanakan mendarat darurat dengan satu mesin di kota Winnipeg. Tak lama kemudian terdengar alarm diikuti menyetinya mesin kanan. Air Canada 143 kehabisan bakar di atas Gimli. Mereka berusaha mendarat darurat tanpa mesin seperti pesawat layang atau glider. Boeing 767-200 itu kehabisan bahan bakar karena kesalahan dalam pengisian bahan bakar, yaitu menggunakan satuan pound, sedang pesawat menggunakan satuan metrik, sehingga menimbulkan kesalahan perhitungan yang mengakibatkan pesawat tidak diisi cukup bahan bakar untuk penerbangan tersebut. Kesalahan apa saja yang terjadi dalam kejadian tersebut? Pertama adalah indikator bahan bakar pesawat mati, sehingga harus melakukan pengecekan bahan bakar secara manual. Yang kedua, terjadi salah komunikasi antara pilot dan kru pengisian bahan bakar. Ketiga, kesalahan dalam penggunaan satuan saat pengisian bahan bakar. Yang keempat adalah saat pesawat terbang, bahan bakar tiba-tiba habis. Yang kelima, semua mesin di pesawat mati, mengakibatkan semua sistem dalam pesawat, termasuk sistem komunikasi mati, sehingga pilot dan kopilot tidak bisa menghubungi control tower. Yang terakhir adalah pendaratan darurat dilakukan saat keadaan pesawat yang melayang di udara dengan ketinggian 30.000 kaki dengan semua mesin pesawat mati. Apakah hal yang sama akan terjadi jika terjadi perubahan dari sistem metrik atau sistem satuan internasional? Nah, jika terjadi perubahan dari sistem metrik atau sistem satuan internasional, kejadian sama bisa saja terjadi, bisa juga tidak. Hal itu tergantung dari kru pesawat itu sendiri. Jika terjadi kesalahan komunikasi atau kesalahan dalam menggunakan satuan, hal tersebut dapat menyebabkan kejadian sama. Beberapa contoh kasus lain dalam salah komunikasi atau dalam penggunaan satuan adalah pada tanggal 15 April 1999, kargo Korean Air 6316 baru saja lepas landas dari Bandar Shanghai. Saat pesawat telah mencapai ketinggian 4.500 kaki, pilot mendapat instruksi dari menara pengawas Shanghai untuk berbelok kiri dan mempertahankan ketinggian di 1.500 meter. Alih-alih menaikkan pesawat, pilot menerjemahkan instruksi untuk turun di ketinggian 1.500 kaki. Manuver pesawat yang menukik turun tiba-tiba membuat pilot tidak mampu mengoreksi kembali
ketika melihat daratan terlampau dekat. Korban meninggal seluruh kru pesawat dan 5 orang di darat. Tahun yang sama, 23 Desember 1999, NASA kehilangan pesawat luar angkasa tanpa awak Mars Climate Orbiter senilai kurang lebih 1,2 triliun rupiah dalam misi ke planet Mars. Seharusnya Mars Climate Orbiter berada di posisi orbit antara 140,5 hingga 180 km dari planet Mars, namun kesalahan tenaga pendorong membuat pesawat ini berada 57 km mendekat ke Mars. Pesawat ini langsung terbakar habis oleh atmosfer planet Mars. Usut punya usut, tim Lockheed Martin yang mengatur besaran tenaga pendorong pesawat menggunakan software dengan basis gaya pendorong pesawat bersatuan Pound Force, sedangkan tim ilmuwan cerdas NASA menerjemahkan dalam satuan gaya Newton. Faktor konvensi pengalih sebesar 4,45 memberikan hasil yang jauh berbeda. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan tentang kejadian Game Together. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.